Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diskan Ranggaini dari kelas 2 PAIB dengan NIM 2341104002055. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah usul fikih. Berikut pemaparan materinya. Let's do it. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian usul fikih secara bahasa maupun istilah. Dilihat dari segi bahasa atau etimologinya, usul fikih merupakan susunan kalimat idofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, kata usul sebagai mudhofnya dan kata al-fikih itu sebagai mudhof ilaihnya. Kemudian usul itu merupakan kata jamak dari kata asal yang artinya apa-apa yang menjadi dasar bagi yang lain, atau secara lebih singkatnya adalah usul itu bisa dikatakan sebagai asal ataupun pondasi ataupun dasar seperti itu. Kemudian kata al-fiqhu. Al-fiqhu ini disamakan dengan kata al-fahmu yang berarti paham ataupun mengerti. Nah, di dalam konteks ini al-fiqhunya itu menjadi al-fahamun kamikun, atau pengertian secara mendalam. Kemudian pengertian usul fikih secara istilah. Jika usul itu adalah apa-apa yang dijadikan dasar atau pondasi, ya sesuatu yang dijadikan dasar atau pondasi seperti itu. Kemudian definisi fikih adalah al-fiqhu huwa al-ilmu bi ahkami syari'ati amaliyati al-muktasabi min adillatuha tafsiliyah. Jadi ilmu yang mengetahui tentang uh, hukum-hukum syariat atau syara yang bersifat amaliyah atau perbuatan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian pengertian usul fikih menurut kalangan ulama yaitu antara mazhab Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah. Usul fikih itu sebagai kumpulan kaidah yang mengkaji dan membahas tentang proses penggalian hukum-hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Abdul Wahab Khalaf, usul fikih yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya usul fikih merupakan ilmu tentang kaidah-kaidah atau pembahasan-pembahasan sebagai metodologi untuk memahami hukum-hukum syar'a amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci, atau ilmu tentang kaidah-kaidah yang digunakan untuk mencari hukum syar'a secara terperinci. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang sejarah perkembangan usul fikih. Sejarah perkembangan usul fikih terdiri dari 5 fase atau 5 periode sebagaimana berikut. Yang pertama adalah fase pertumbuhan atau periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai sejak abad ke-2 Hijriyah. Fase ini sangat istimewa karena dua hal. Yang pertama adalah karena keberadaan wahyu, dan yang kedua adalah karena keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana pada saat itu jika para sahabat memiliki masalah-masalah dalam kehidupan kesehariannya, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW untuk solusi yang diinginkan seperti itu. Jadi ijtihadnya itu dari Rasulullah sendiri. Sahabat belum melakukan ijtihad sendiri. Dan sumber hukum Islam yang dipakai pada masa ini adalah berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah fase perkembangan atau lebih sering dikenal dengan periode sahabat. Nah, periode ini itu dimulai sejak sepeninggalnya Rasulullah SAW, yaitu ketika para sahabat mulai menemukan problematika di dalam kehidupannya, kemudian tidak menemukan penyelesaiannya baik di dalam Al-Quran maupun hadis, yang kemudian menuntut mereka para sahabat ini
untuk melakukan ijtihad, yaitu eh, demi kemaslahatan masyarakat pada saat itu. Nah, ijtihad ini kemudian dinamakan ijma sahabat atau keputusan bersama para sahabat. Jadi sumber hukum Islam yang digunakan pada masa ini atau pada periode ini adalah selain Al-Quran dan hadis juga ada ijma sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fase yang ketiga adalah fase formulasi dan sistematisasi atau lebih sering dikenal pada periode tabi'in. Sekitar tahun 100 Hijriah sampai 300 Hijriah. Pada fase ini telah dimulai gerakan pembukuan dan lahirlah para ulama dan karya-karyanya tentang usul fikih yang menjadi rujukan kitab-kitab di kemudian hari. Salah satunya adalah kitab Al-Mu'tamad karya Abu Husain Al-Basri Al-Mu'tazili. Nah, di periode ini juga ada periode imam-imam para imam mazhab. Uh, para imam mazhab itu kemudian dikenal sebagai peletak dasar peletak usul fikih karena mereka itu membagikan teori-teori tentang ijtihad yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang ada pada masa itu. Nah, kemudian di masa inilah selain Quran, hadis dan ijma, ada juga qiyas sebagai uh, cara pengambilan hukum Islamnya. Yang keempat adalah fase kemunduran atau stagnasi. Kenapa dinamakan sebagai fase kemunduran atau stagnasi? Karena terjadi kemandegan dan kemunduran pemikiran usul fikih. Hampir tidak ditemukan pemikiran baru yang dihasilkan oleh para ulama yang ada pada periode ini. Ada beberapa aspek penyebab terjadinya kemunduran, di antaranya adalah taklid yang mutlak kepada para imam mazhab, kemudian kemunduran politik, kemudian ada miskinnya karya ulama atau kurang inovatifnya mereka dalam karyanya yang dalam bentuk mukhtasar, ringkasan, syarah, penjelasan, dan hasyiyah atau penjelasan atas penjelasan. Kemudian yang kelima adalah fase kebangkitan kembali, uh, dimulai sekitar abad ke-13 Hijriah atau 19 Masehi sampai sekarang. Beberapa karakteristiknya atau ciri kebangkitan kembali ini yaitu adanya semangat tajdid, semangat yang baru. Kemudian munculnya seruan dibukanya kembali pintu ijtihad dan berkembangnya tasyri' pada masa modern. Dan di masa inilah banyak tokoh-tokoh besar pemikir muslim yang ijtihad atau metode penafsirannya selalu digunakan. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah ada Muhammad Abduh, kemudian ada Muhammad Al-Sanusi, Yusuf Al-Qaradawi, kemudian dilanjut kepada era modern yang salah satu tokohnya adalah Fazlur Rahman dari Pakistan yang menyoroti tentang pentingnya pendekatan rasional dalam memahami hukum Islam dan menafsirkan sumber-sumbernya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu tentang sumber-sumber pengambilan hukum Islam. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Quran. Kenapa kemudian Al-Quran ini diletakkan menjadi sumber utama dalam pengambilan hukum Islam? Karena kehujahannya sudah pasti benar dan tidak ada keraguan sedikit pun. Kedudukannya itu sangat tinggi, sehingga semua persoalan-persoalan yang ada itu harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Dalil menggunakannya adalah di Quran Surat Nisa ayat 59 dan ayat 105. Yang kedua ada hadis. Kemudian kedudukan hadis ini sebagai sumber Islam kedua setelah Al-Quran, yaitu jika sebuah perkara hukumnya itu tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Karena apa? Karena hadis ini berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran atau tambahan jika di dalam Al-Quran itu belum ada ketentuannya.
Dalilnya ada di Quran surat Hasyr ayat 7 dan Quran surat Nisa ayat 80. Yang ketiga ada ijma atau kesepakatan para ulama. Dijadikan sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Quran dan hadis. Eksistensinya dapat dijadikan hujah bagi permasalahan hukum yang tidak terdapat di dalam nas ataupun terdapat di dalam nas yang nilainya itu zonni, sehingga dengan ijma bisa menjadi qati seperti itu. Dengan syarat ijma'nya itu harus ada sandarannya. Jadi kalau misal ada suatu perkara yang kita itu tidak menemukan ketentuannya baik di dalam Quran maupun hadis, maka diselesaikanlah perkara itu dengan menggunakan ijma para ulama, yang dimana ulamanya itu tidak boleh menggunakan pendapatnya sendiri, melainkan harus ada landasan yang kuat akan hal itu. Kemudian yang keempat ada kias. Kias yaitu menyamakan suatu hal yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu hal yang ada nas hukumnya, karena terdapat persamaan di antara kedua hal tersebut, yaitu dalam ilat hukumnya atau sebabnya. Kedudukannya sebagai sumber Islam keempat ini terbagi dalam dua pendapat, yaitu ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Yang menolaknya itu berargumen bahwasannya eh, kias ini tidak dapat menunjukkan hukum syara. Rukun kias ini ada empat. Di antaranya yaitu yang pertama adalah asal atau objek yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah far'u atau cabang yang tidak ada nasnya. Yang ketiga adalah hukum asal, asal hukumnya itu apa. Kemudian yang keempat adalah ilat atau sebabnya. Contohnya adalah meminum whisky atau bir dan semacamnya yang dikiaskan kepada meminum khamr. Kenapa? Karena meminum bir atau whisky itu secara jelas tidak ditemukan di dalam Al-Quran, tetapi ilatnya itu sama-sama memabukkan antara whisky itu dengan khamr itu sendiri. Yang kemudian hukumnya itu disamakan, jadi haram. Yang berikutnya ada istihsan, yaitu merupakan salah satu metode istinbat hukum yang dapat dijadikan hujjah, yaitu khususnya pada mazhab Maliki dan Hanafi, yang dimana metode ini sangat menentukan. Istihsan itu menganggap baik sesuatu karena dalil yang lebih kuat. Berikutnya ada istishab atau membandingkan sesuatu kemudian mendekatkannya. Artinya segala hukum yang ditetapkan pada masa lampau dinyatakan sah pula pada masa kini, kecuali ia mengubahnya. Ia mencari hukum sekarang yang didasarkan pada hukum lama demi terwujudnya kemaslahatan manusia. Kemudian ada maslahah mursalah, yang merupakan suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan ataupun meninggalkannya. Sedangkan jika dikerjakan akan mendapatkan kebaikan atau kemaslahatan. Kemudian ada urf atau adat kebiasaan. Dapat dijadikan dasar hujah selama tidak bertentangan dengan syara, yaitu Quran dan hadis. Yang berikutnya ada syadud zariyah atau metode perantara. Dapat dijadikan suatu dalil untuk menetapkan hukum meskipun pada penggunaannya sering diperselisihkan. Yang artinya walaupun tidak jelas ditetapkannya syara terkait hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah bagi suatu perbuatan secara jelas dilarang, maka hal tersebut dapat menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah merupakan hukum yang ditetapkan syara terhadap perbuatan pokok. Wasilah itu merupakan suatu hukum yang tidak harus tercatat di dalam Quran dan hadis. Jadi sesuatu perkara yang wajib yang tidak bisa dilaksanakan kecuali memerlukan atau dengan itu, maka hal itu menjadi wajib. Bisa menjadi haram jika menimbulkan mafsadah atau kerusakan, dan bisa menjadi kebaikan atau kemaslahatan. Yang berikutnya ada syar'u man qablana, yaitu hukum yang diperkenankan sebelum kita diperkenankan. Digunakan para ulama untuk menentukan hukum Islam dalam situasi di mana tidak ada hukum yang jelas di dalam Quran dan hadis tentang hal tersebut.
Kemudian ada maqasid asy-syariah, yaitu mengacu pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan hukum dalam Islam yang pada intinya untuk kemaslahatan manusia. Konsep ini menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam melakukan ijtihadnya karena setiap permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dapat dikembalikan pada tujuan tersebut. Kemudian maqasid asy-syariah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum-hukum itu tetap relevan dan dapat beradaptasi uh, dengan permasalahan-permasalahan sosial sehingga menjadi landasan dalam memahami nas-nas syariah dan membuat uh, keputusan hukum yang tepat. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan yang keempat adalah maslahah mursalah. Pengertian maslahah mursalah. Pasti itu maslahah. Maslahah merupakan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia atau yang memiliki manfaat, dan kemudian mursalah adalah bebas. Arti bebas di sini adalah bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Jadi, maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan apabila dikerjakan itu akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahah ini mutlak karena tidak ada dalil yang uh, mengakui kesahan atau kebatalannya. Kemudian dasar hukum maslahah mursalah ada dua. Yang pertama adalah persoalan yang dihadapi manusia itu selalu tumbuh dan berkembang. Apabila tidak ada dalil yang memecahkannya, maka akan sempit kehidupan manusia itu. Jadi sepeninggalnya Rasulullah SAW, segala permasalahan yang kemudian tidak ada ketentuan jelasnya di dalam Al-Quran maupun hadis, maupun ijma para sahabat dan lain-lain sebagainya, maka kemudian para ulama itu uh, berinisiatif untuk mencari jalan keluarnya, yaitu mana yang mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakatnya. Yang kedua, para sahabat tabi'in, tabi'at tabi'in, dan para ulama terdahulu yang datang sesudahnya telah melaksanakannya sehingga dapat menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin yang ada pada masa itu. Ada tiga macam maslahah mursalah. Yang pertama adalah al-maslahah al-mu'tabarah, yaitu maslahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukumnya untuk merealisasikannya. Misalnya, ancaman hukuman zina, yaitu untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Kemudian ada ancaman hukuman mencuri, yaitu untuk menjaga harta. Yang kedua ada al-maslahah al-mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya uh, bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, anggapan tentang menyamakan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan itu sama adalah maslahah. Padahal aslinya uh, bertentangan dengan ketentuan syariah, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan bahwa bagian dari anak laki-laki adalah dua kali bagian dari perempuan, dan ini adalah maslahah di sisi Allah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada al-maslahah al-mursalah, yaitu yang terdapat di dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketentuan atau ketegasan hukumnya dan tidak ada bandingannya di dalam Quran dan hadis untuk dilakukan analogi. Misalnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Ini permasalahan ini adalah tidak ada dalil yang mengaturnya, tetapi sejalan dengan tujuan syariat, yaitu untuk kemaslahatan, yaitu untuk memelihara jiwa dan harta. Kemudian ada syarat-syarat maslahah mursalah, yaitu menurut Abdul Wahab Khalaf ada tiga diantaranya. Yang pertama adalah
Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemudorotan, bukan hanya dengan dugaan belaka yang hanya mempertimbangkan adanya tanpa melihat kepada akibat-akibat yang ditimbulkan. Yang kedua adalah sesuatu itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi maupun golongan. Yang ketiga adalah sesuatu itu tidak bertentangan dengan syariat, yaitu Quran dan hadis serta ijma. Kedudukan maslahah mursalah di dalam mazhab Maliki dan Hanafi bisa dijadikan hujjah. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i dan Hanabilah tidak bisa dijadikan hujjah syariah dan dalil hukum Islam. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kelima atau pembahasan yang terakhir, yaitu tentang contoh kegunaan memahami usul fikih di dalam kehidupan. Salah satunya adalah dengan memahami usul fikih ini kita dapat menghindari taklid secara mutlak kepada suatu mazhab atau suatu imam atau suatu ulama, karena kita memiliki wawasan atau pengetahuan akal hal tersebut. Kan taklid secara mutlak itu kan memang tidak diperbolehkan. Kemudian dapat meningkatkan kualitas iman kita, kemudian dapat menghindari dari perbuatan dosa. Kenapa? Karena kita tahu, misal nih, meminum bir atau anggur merah dan sebagainya, itu dikatakan haram. Karena apa? Meskipun tidak ada dalil secara jelasnya di dalam Al-Quran, tetapi dikiaskan kepada meminum khamr yang hukumnya adalah haram, sehingga kita dapat terhindar dari perbuatan dosa. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.